Vihollinen on lähellä, minä tunnen sen. Minun täytyy olla varuillani. Älä anna heidän tulla lähemmäksi. Bayangkan, kamu sedang duduk bersandar di lantai batu yang bersuhu sangat rendah. Di sekelilingmu, dinding granit tebal berdiri melingkar dan membatasi pandangan secara penuh. Tempat ini adalah bagian dalam dari sebuah menara mercusuar bernama Bangscher. Secara fisik, bangunan ini menjulang setinggi 52 meter di atas sebuah pulau karang berukuran kecil di perairan Laut Baltik. Struktur menara ini tersusun dari balok-balok batu granit masif. Pada bagian dasarnya, ketebalan dinding bangunan ini mencapai lebih dari 1 meter untuk menahan hantaman cuaca ekstrem. Oleh karena itu, suara benturan ombak laut dan tiupan angin kencang terus-menerus terdengar bergemuruh menembus struktur batu tersebut. Setiap getaran dari luar terasa langsung pada permukaan lantai tempat para prajurit berpijak. Pulau karang tempat mercusuar ini dibangun memiliki kondisi geografis yang sangat terisolasi. Permukaan daratan ini hanya terdiri dari hamparan batu keras yang terus-menerus basah oleh sapuan air laut. Jadi, bagi puluhan prajurit Finlandia yang ditugaskan di sana, menara ini berfungsi sebagai satu-satunya pelindung fisik dari lingkungan sekitar. Akan tetapi, ruang gerak di dalam bangunan vertikal tersebut sangatlah terbatas. Struktur bagian dalamnya terbagi menjadi beberapa tingkat, mulai dari lantai dasar untuk pintu masuk, ruang penyimpanan logistik, area istirahat, hingga ruang lensa kaca di posisi paling atas. Selain itu, satu-satunya akses penghubung antar lantai adalah sebuah tangga spiral yang terbuat dari susunan batu. Ukuran lebah anak tangga ini sangat sempit. Akibatnya, para prajurit harus berjalan satu persatu secara berbaris untuk bergerak naik atau turun. Bentuk silinder ruangan ini memaksa puluhan pria dewasa tersebut berbagi area yang sangat minim setiap harinya. Di samping keterbatasan ruang, kondisi cuaca di dalam struktur batu ini memberikan tantangan fisik tersendiri. Suhu udara Laut Baltik yang membekukan masuk menyerap melalui permukaan dinding. Oleh sebab itu, hawa dingin terus menyelimuti tubuh para prajurit sepanjang waktu. Mereka merapatkan jaket tebal mereka untuk mempertahankan panas tubuh. Selanjutnya, aroma garam laut bercampur dengan bau pelumas logam dari senapan mesin di dalam ruangan tertutup tersebut. Jadi, suasana operasional di dalam menara ini benar-benar menguji ketahanan tubuh manusia secara langsung. Meskipun menempati lokasi yang sangat jauh dari daratan utama, posisi para prajurit ini selalu berada dalam ancaman operasi militer. Pasalnya, di seberang lautan, armada tempur Uni Soviet sedang bersiaga penuh. Pihak musuh mengetahui koordinat bangunan ini dengan tingkat akurasi yang mutlak. Menara setinggi 52 meter ini berdiri menonjol secara mencolok di tengah lautan datar. Akibatnya, bangunan tersebut menjadi target statis yang sangat mudah diamati oleh instrumen navigasi kapal perang musuh. Para prajurit Finlandia harus mempertahankan tingkat kewaspadaan operasional setiap detik. Mereka melakukan penjagaan secara bergiliran sambil memegang senjata di balik pintu masuk utama yang terbuat dari plat baja tebal. Mereka sadar sepenuhnya bahwa pasukan musuh merencanakan pendaratan taktis melalui jalur laut untuk mengambil alih fasilitas bangunan batu tersebut kapan saja. Pada tahun 1941, situasi keamanan di perairan tersebut sangat tegang. Kondisi ini bermula ketika Uni Soviet mengambil alih semenanjung Hanko dari pemerintah Finlandia. Oleh pihak Soviet, area semenanjung ini kemudian diubah menjadi pangkalan militer utama untuk angkatan laut mereka. Dengan adanya pangkalan tersebut, banyak kapal perang serta kapal selam Soviet yang beroperasi di sana. Posisinya berada sangat dekat dengan wilayah pesisir Finlandia. Akibatnya, keberadaan pangkalan itu memberikan ancaman militer secara langsung terhadap perairan negara tersebut. Karena posisi armada Soviet yang sangat dekat, pihak militer Finlandia membutuhkan sebuah titik pengawasan. Mereka harus memantau pergerakan kapal-kapal musuh secara akurat. Oleh karena itu, mercusuar Bangscher dipilih sebagai pos pengamatan. Bangunan ini berdiri tepat di area laut yang menjadi jalur keluar masuk kapal-kapal Soviet dari pangkalan Hanko. Jadi, dari puncak mercusuar tersebut, prajurit Finlandia bisa mengawasi rute pelayaran armada laut musuh dengan sangat jelas. Tentu saja, kegiatan pengawasan ini sangat merugikan pihak Uni Soviet. Akan tetapi, tugas ini juga menempatkan para penjaga mercusuar dalam posisi yang sangat beresiko.
Mereka berada di sebuah pulau karang kecil dengan rute evakuasi yang sangat terbatas. Selain itu, kedua pasukan militer sedang dalam kondisi bersiaga penuh akibat konflik yang terus memanas. Dengan demikian, hari-hari para prajurit di dalam mercusuar dipenuhi dengan rutinitas penjagaan yang ketat. Mereka sadar bahwa pihak Soviet pasti merencanakan tindakan taktis untuk merebut fasilitas observasi tersebut pada akhirnya. Prajurit Finlandia menempati ruangan paling atas di struktur mercusuar ini sebagai pos pengamatan taktis utama mereka. Dari ketinggian 52 meter, mereka mengoperasikan instrumen optik militer secara bergantian selama 24 jam penuh. Para penjaga ini mengarahkan teropong binokular pembesaran tinggi mereka menembus lapisan kaca jendela di puncak menara. Setiap kali lambung kapal militer Soviet bergerak keluar dari wilayah pangkalan Hanko, wujud fisik kapal tersebut langsung tertangkap oleh lensa pengamat. Selanjutnya, prajurit Finlandia melakukan kalkulasi matematis terhadap target mereka. Mereka menghitung jarak fisik dan estimasi kecepatan kapal musuh di atas permukaan air laut. Mereka menggunakan instrumen kompas navigasi untuk menentukan derajat haluan kapal secara spesifik. Kemudian, mereka mencatat jenis kelas armada, jumlah unit kapal dan titik koordinat musuh ke dalam buku log operasional dengan sangat teliti. Oleh karena itu, manuver patroli perairan pihak Soviet selalu terpantau secara presisi di kawasan tersebut. Setelah mendapatkan angka koordinat yang akurat, prajurit pengamat ini mengirimkan data operasional tersebut ke unit artileri pesisir milik militer Finlandia di daratan utama. Para penjaga mercusuar menggunakan perangkat radio komunikasi frekuensi khusus atau jaringan telepon lapangan untuk membacakan deretan angka lokasi target. Begitu menerima informasi titik koordinat musuh, pasukan artileri di area pantai langsung menyetel sudut elevasi laras meriam mereka. Proses penyesuaian teknis ini memakan waktu beberapa menit sebelum meriam siap digunakan. Kemudian, pasukan darat tersebut menembakkan peluru artileri kaliber berat menembus udara menuju lokasi kapal-kapal Soviet. Karena angka panduan dari mercusuar sangat tepat sasaran, proyektil meriam pelontar ini menghantam area lambung kapal secara langsung. Ledakan fisik dari peluru baja tersebut menghancurkan struktur besi kapal secara berulang kali. Akibatnya, Angkatan Laut Soviet terus-menerus kehilangan unit kapal operasional mereka dalam jumlah yang banyak. Fungsi taktis fasilitas bangunan batu ini memberikan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi bagi sistem pertahanan laut Finlandia. Pihak perwira militer Uni Soviet segera mengevaluasi sumber dari akurasi tembakan meriam pesisir tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa struktur mercusuar Bengskar adalah fasilitas pandu utama yang memasuk informasi visual kepada pasukan musuh. Ketinggian menara pengawas itu memberikan jarak pandang luas yang membahayakan seluruh rute logistik armada laut mereka. Oleh karena itu, Komando Tinggi Militer Soviet menyusun sebuah rencana operasi tempur darat secara mendetail. Para petinggi militer Rusia merilis perintah mutlak kepada kesatuan pasukan khusus Angkatan Laut mereka untuk mengeksekusi pendaratan fisik di Pulau Karang tersebut. Pasukan elit ini menerima tugas untuk melintasi lautan menggunakan kapal patroli berkecepatan tinggi menuju dasar bangunan. Tujuan utama dari operasi militer ini sangatlah spesifik. Mereka harus menduduki struktur bangunan menara itu sepenuhnya dan menghentikan proses pengiriman koordinat militer yang dilakukan oleh pihak Finlandia secara permanen. Слушай приказ. Доставь это в штаб флота. Есть, товарищ командир. Будет исполнено. Pada tanggal 26 Juli 1941, waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, lapisan kabut tebal berwarna abu-abu menyelimuti seluruh area permukaan laut di sekitar Pulau Karang Bengskar. Kondisi cuaca yang pekat ini menyembunyikan pergerakan unit armada Soviet secara visual dari pantauan menara. Oleh karena itu, 5 unit kapal patroli berkecepatan tinggi milik militer Soviet melaju merapat menuju titik pendaratan. Kapal-kapal motor tersebut membawa 60 prajurit elit Angkatan Laut yang bersiaga penuh. Para prajurit penyerang ini melengkapi diri mereka dengan senapan mesin ringan jenis PPSH-41, senapan runduk Mosin Nagant, serta puluhan granat peledak. Setibanya di tepi pulau, puluhan prajurit Soviet tersebut melompat turun ke atas daratan batu granit. Permukaan karang tersebut bertekstur sangat licin akibat siraman ombak air laut yang terus-menerus. Kemudian, pasukan penyerang ini segera memecah formasi mereka menjadi beberapa unit tempur kecil untuk mengepung dasar bangunan. Mereka menjalankan instruksi operasional yang sangat tegas dari pihak Komando Tinggi Rusia. Para prajurit elit ini beroperasi di bawah doktrin mutlak untuk memenangkan pertempuran atau tewas di lokasi. Jadi, seluruh fokus taktis mereka tertuju pada satu titik masuk utama. Dengan demikian, regu pelopor Soviet langsung merayap maju menuju bagian pintu dasar mercusuar secara terkoordinasi. Pintu masuk utama mercusuar Bengskar terbuat dari lapisan plat baja tebal yang tertanam pada kusen batu granit.
Oleh sebab itu, regu pelopor musuh menggunakan metode pembongkaran paksa secara mekanis. Mereka menempelkan sejumlah balok bahan peledak khusus tepat pada bagian engsel dan titik pengunci pintu baja tersebut. Selanjutnya, mereka memicu detonator peledak itu dari jarak dekat. Ledakan fisik berkekuatan tinggi langsung menghancurkan struktur pintu masuk itu berkeping-keping. Gelombang kejut dari bahan peledak ini seketika menyebar masuk memenuhi lorong lantai dasar mercusuar. Pada saat dentuman terjadi, 38 prajurit pertahanan Finlandia sedang tidur di area istirahat pada lantai tengah. Suara letusan dari lantai bawah menggetarkan seluruh susunan dinding batu menara. Akibatnya, puluhan penjaga dari pihak Finlandia ini terbangun secara serentak. Adrenalin langsung memompa detak jantung mereka secara drastis sebagai respons fisiologis tubuh terhadap ancaman. Aroma sisa pembakaran mesiu mulai naik memenuhi jalur udara di dalam tangga spiral. Oleh karena itu, para prajurit pertahanan ini segera melompat dari posisi istirahat mereka. Mereka langsung meraih senapan mesin ringan Suomi KP-31 berbahan logam dingin di dekat mereka. Kemudian, mereka mengunci magazin peluru yang terisi penuh ke dalam ruang amunisi senjata masing-masing. Mereka harus segera memberikan tembakan balasan kepada puluhan prajurit musuh yang kini merangsek masuk dan menguasai area lantai dasar tepat di bawah mereka. Vihollinen on lähellä, minä tunnen sen. Minun täytyy olla varuillani. Älä anna heidän tulla lähemmäksi. Pasukan penyerang dari Uni Soviet berhasil melangkah masuk melewati sisa-sisa pintu baja menuju lantai dasar mercusuar tersebut. Ruangan di tingkat paling bawah ini memiliki bentuk melingkar dengan ukuran diameter lantai yang berukuran beberapa meter saja. Oleh karena itu, pertempuran fisik secara langsung terjadi di antara kedua kubu dalam jarak tembak yang sangat dekat. Para prajurit penyerang menggunakan senapan mesin PPSH-41 untuk melepaskan tembakan beruntun. Di sisi lain, pasukan pertahanan Finlandia membalas serangan tersebut menggunakan senapan Suomi KP-31. Proyektil peluru berkecepatan tinggi berterbangan menyilang secara padat di dalam ruangan batu tersebut. Lorong bangunan granit ini memiliki permukaan dinding yang melengkung dan bertekstur rata. Jadi, pasukan pertahanan Finlandia harus menahan terjangan peluru musuh secara terbuka tanpa memiliki objek berlindung yang solid. Karakteristik material bangunan ini memberikan dampak mekanis terhadap laju tembakan. Saat peluru tajam berkaliber besar menghantam dinding granit yang keras, proyektil logam tersebut memantul ke berbagai arah secara acak. Efek pantulan peluru ini mengenai area sekitar secara tidak terprediksi dan menambah risiko cedera fisik. Selain itu, letusan dari puluhan senjata api secara bersamaan menghasilkan tekanan gelombang suara yang sangat tinggi. Suara tembakan ini memantul secara terus-menerus pada permukaan dinding tertutup tersebut. Kondisi akustik di dalam silinder batu ini memberikan tekanan fisik yang berat pada telinga dan mengganggu fungsi pendengaran setiap orang yang berada di lokasi. Selama baku tembak berlangsung, sisa pembakaran mesiu dari ujung laras senapan terus memproduksi gas karbon tebal. Menara mercusuar ini memiliki fasilitas ventilasi udara yang berukuran sangat minim. Oleh sebab itu, asap berwarna abu-abu tersebut menumpuk dan memenuhi ruangan di lantai dasar secara cepat. Kumpulan asap ini membuat jarak pandang visual para prajurit menyusut drastis. Kemudian, suhu udara malam yang bersuhu sangat rendah membuat otot jari-jari tangan prajurit menjadi kaku. Kondisi biologis ini memperlambat proses pergerakan tangan mereka saat mengganti magazin peluru senapan. Situasi di lantai dasar menjadi semakin genting seiring bertambahnya jumlah prajurit musuh yang merapat ke dalam menara. Penumpukan puluhan selongsong peluru berbahan kuningan di atas lantai batu juga membuat pijakan sepatu bot mereka menjadi licin. Untuk menahan laju serbuan pasukan musuh, sebagian prajurit Finlandia merespons dengan bergerak mundur ke bagian atas tangga melingkar. Tangga batu ini memiliki ukuran lebar anak tangga yang pas untuk satu orang dewasa, sehingga pergerakan harus dilakukan secara berbaris. Dari elevasi yang lebih tinggi, prajurit Finlandia menjatuhkan granat peledak tangan lurus ke arah kerumunan musuh di lantai bawah. Detonasi bahan peledak ini melepaskan gelombang tekanan udara yang sangat kuat di dalam ruang tertutup. Ledakan tersebut menyebabkan getaran fisik yang menjalar pada seluruh fondasi struktur bangunan mercusuar. Serpihan logam tajam dari badan granat menyebar dengan kecepatan tinggi dan menghantam area lantai dasar secara merata. Akan tetapi, pasukan Soviet tetap memaksakan upaya mereka untuk bergerak naik setahap demi setahap melalui tangga batu itu. Mereka merayap melewati sisa reruntuhan sambil mengarahkan laras senapan ke posisi atas. Para prajurit Finlandia memusatkan tembakan balasan mereka lurus ke bagian bawah lorong tangga tersebut. Mereka memblokir satu-satunya jalur naik ini secara terus-menerus dengan rentetan peluru.
Dengan demikian, regu pertahanan berhasil mempertahankan wilayah lantai atas mereka dari gempuran langsung prajurit musuh yang tertahan di area bawah. Pertempuran darat di Pulau Karang tersebut memicu eskalasi militer berskala besar. Menjelang pagi hari, pihak Uni Soviet maupun Finlandia mengirimkan pasukan tambahan ke lokasi konflik. Ratusan prajurit baru bergabung dalam baku tembak untuk memperebutkan bangunan mercusuar itu. Area pertempuran meluas dari dalam menara hingga ke seluruh bagian permukaan pulau batu tersebut. Selanjutnya, dukungan persenjataan berat mulai berdatangan dari kedua belah pihak. Kapal-kapal meriam Soviet mendekati area Karang untuk menembakkan peluru artileri mereka secara langsung. Di sisi lain, pesawat tempur jenis Fokker milik militer Finlandia terbang pada posisi rendah di atas lokasi pertempuran. Rentetan tembakan dari udara dan perairan menghantam daratan pulau secara beruntun. Selain itu, pasukan artileri pesisir Finlandia juga menembakkan proyektil meriam ke arah wilayah tersebut. Serangan gabungan ini menyebabkan sejumlah peluru artileri mengenai bagian luar mercusuar secara fisik. Dinding batu bangunan itu mengalami kerusakan struktural. Bagaimanapun juga, para prajurit Finlandia yang masih terjebak di dalam menara harus terus bertahan hidup di tengah gempuran persenjataan berat tersebut. Akhirnya, pasukan bantuan dari pihak Finlandia berhasil mendarat di Pulau Karang tersebut. Mereka menyisir seluruh area berbatu di sekitar mercusuar. Jadi sisa pasukan penyerang Soviet di luar menara berhasil diatasi. Seluruh 60 prajurit Soviet yang melakukan pendaratan pada malam itu tewas di lokasi. Akibatnya, jenazah mereka tertinggal di atas permukaan karang di sekeliling bangunan. Oleh karena itu, pihak militer Finlandia kembali menguasai fasilitas pemantau tersebut secara penuh menjelang siang hari. Akan tetapi, serangan dari pihak musuh tetap berlanjut pada keesokan harinya. Militer Soviet mengirimkan pesawat pengebom mereka ke koordinat mercusuar Bengtskär. Pesawat tersebut menjatuhkan muatan peledak yang mengenai bagian atas bangunan secara langsung. Ledakan ini merusak struktur material menara dengan cukup parah. Serangan udara susulan ini mengakibatkan belasan prajurit pertahanan Finlandia tewas di tempat karena tertimpa reruntuhan batu granit. Pengalaman terkurung di dalam ruang batu selama pertempuran darat dan udara ini memberikan tekanan psikologis yang nyata. Para penjaga mercusuar harus bertahan di area yang sangat sempit sambil menerima gempuran senjata berkaliber besar setiap saat. Peperangan di pulau ini menguji batas ketahanan fisik dan mental para prajurit. Pada akhirnya, puluhan nyawa melayang dalam peristiwa perebutan fasilitas navigasi tersebut. Kedua belah pihak saling menyerang di tengah isolasi laut lepas demi menguasai sebuah menara penuntun arah. Bagaimana menurutmu? Tulis pandanganmu di kolom komentar di bawah. Bagikan keputusan taktis apa yang akan kamu ambil jika kamu ikut terkurung di dalam bangunan menara tersebut saat musuh menyerang. Sudut pandang dari kamu selalu melengkapi pembahasan di channel Kopral Gondrong. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di analisis sejarah militer selanjutnya.